Selamat datang di episode perdana Otaku Otamu Memang. Oke, sebelumnya terima kasih buat Malvin Murasaki yang udah membuat istilah itu. Istilah apa? Memang. Oh memang. Memang, pokoknya dia memang. Ya gimana ya, awalnya sih kita bingung kayak nyari podcast ini nih namanya mau apaan gitu. Karena yang udah jelas di Jepangan gitu otaku kan, jadi ya udah otaku, harus ada otakunya biar gampang dikenalin gitu. Tapi terus habis itu otaku kenapa gitu kan. Tapi ya daripada susah-susah kayak gitu, otaku ya otamu. Otamu. Gitu. Lagi pula nanti tiap episode kita juga ada Otamunya. Di episode perdana Otaku Tamu ini kita ngepikirin kayak ini harus spesial gitu kan, karena episode perdana gitu, jadi harus sesuatu yang benar-benar legendaris banget. Ngomong-ngomong lama-lama kepalanya berat sih. Dan kayaknya kita lupa sesuatu deh. Apa? Memperkenalkan diri. Pertama Anjing! karena ini Kamen Rider, jadi ini Tora alias Tora Tora, dan ini Inezuman. Inezuman, oh ya boleh lah. Otamu Kita hari ini adalah seorang yang sangat expert dalam bidang Kamen Rider. Dia sudah mengikuti Kamen Rider dari zaman Showa sampai zaman Heisei sekarang, walaupun mengakunya sih dia selalu muntah-muntah ketika nonton Kamen Rider zaman Heisei, tapi dia tetap bertahan karena dia adalah fans berat. Sungguh mulia sekali. Mari kita sambut saudara Kamen. Ya, jadi Anda ini sebagai perwakilan mayoritas gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas dulu mulai dari apanya nih. Mungkin saudara Kamen, hampir aja gue sebut nama asli kan. Saudara Kamen bisa menceritakan apa sih yang menarik dari Kamen Rider? Oke, Kamen Rider itu sulit dibahas apa yang menariknya, karena sebenarnya nggak menarik juga sih. Oke. Bubar aja sih sama saya. Sampai ketemu di episode kedua Otaku Otamu. Yang bikin Kamen Rider itu bukannya nggak menarik tapi menarik, itu justru sebenarnya gimana si Shotaro Ishinomori Sensei-nya menceritakan tokoh-tokoh yang sebenarnya pada dasarnya dia dibangun sebagai anti-hero. Gimana dia bisa masukin anti-hero itu ke dalam mainstream, ke masyarakat Jepang saat itu, kemudian jadi idol. Saat itu Jepang sangat tergila-gila dengan sesuatu yang high tech, sesuatu yang lebih dari sekedar manusia. Oke. Tapi Shotaro bikin sesuatu yang kurang dari manusia. Kita lihat kalau awalnya si Ichigo, Takeshi Hongo, tadinya dia atlet sempurna, keren, pinter banget, studi di Jonan University, Tokyo University, pokoknya itu lah. Pinter banget, keren, jago. Terus diculik sama Shoka, jadi sesuatu yang kurang dari manusia. Android, nggak punya hati, nggak punya perasaan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dari sesuatu yang cacat seperti itu, dia bisa jadi hero yang kurang lebih idola anak-anak masa itu. Yang sampai masa sekarang juga ya? Iya, beberapa orang itu sampai masa sekarang. Enggak, soalnya mengingat bahwa sampai ke zaman Heisei pun masih dibawa-bawa ya. Meskipun gue tahu lu pasti ngomel-ngomel sih. Sampai di remake lagi pasti itu ada memori khususnya di antara banyak orang sana. Iya, gitu. Meskipun gue bersyukur sih Black nggak dibawa, nggak di remake kan. Belum aja, tunggu aja 20 tahun lagi. Ya, tapi emang gimana ya, emang udah tabiatnya orang Yahudi itu sukanya ngacak-ngacak dunia gitu. Jadi ada satu orang namanya Saban gitu, dia bikin Max Rider gitu kan. Ya iya sih, nggak diacak-acak Kamen Rider Black sama orang Jepangnya. Tapi kalau orang Yahudi, emang Yahudi tuh Gue masih denial kalau seri itu ada. oh ya gimana ya, dunia ini nggak semuanya berisi hal-hal yang indah nih. Terutama kalau misalnya lo berurusan sama orang Yahudi itu emang udah pasti nggak bagus sih. Anyway, kalau menurut gue sih Kamen Rider itu tuh menariknya karena waken heroismnya gitu yang bikin gue jatuh cinta. Jadi dark gitu kan, nggak seperti hero pada umumnya gitu. Ini barusan gue kayaknya ngulang apa yang dibilang sama si Kamen ya. Tapi emang keren banget sih. Jadi bagaimana kayak itu beda banget sama hero-hero yang ada dari Amerika kayak gitu. Kalau di Amerika tuh kayaknya emang dibentuk banget, oh ini
sosok sesuatu yang super kayak gitu. Tapi kalau Kamen Rider itu menariknya tuh sering banget justru malah kelihatan manusianya. Jadi kalau misalnya dibilang sama si Kamen Rider itu tuh kurang dari manusia, ini justru malah kalau gue melihat justru dari situ kelihatan manusianya banget gitu. Mungkin mesti nyoba nonton sih ya kalau yang belum nonton. Tapi orang macam apa lo belum nonton Kamen Rider terus habis itu nonton show yang namanya Otaku Otamu, itu nggak bener banget sih. Tapi kalau dari sepanjang seri ini Kamen Rider favorit lo apa sih? Kamen Rider favorit gue susah ya, karena beda gitu antara Kamen Rider ini nih yang isu yang paling besar nih, biasanya kontroversi. Kamen Rider tuh dibagi jadi dua. Yang satu Kamen Rider era Showa, itu Kamen Rider Black ke bawah ya, iya kan? Mulai dari pertama Kamen Rider yang Kamen Rider Ichigo dan Igo, sampai terakhir kali Kamen Rider Black X. Zio gimana? Zio itu transitional, dia nggak masuk ke Showa maupun Heisei. Iya, jadi terus abis itu ada zaman kedua Kamen Rider Heisei. Heisei itu mulai dari Kuga sampai sekarang Wizard. Nah, kalau misalnya harus dibilang Kamen Rider favorit gue yang mana, karena dua zaman itu karakteristiknya berbeda sekali, gue merasa harus memilih satu dari Showa, satu dari Heisei. Kalau Showa, favorit gue adalah tetap Kamen Rider Black sih, karena itu kenangannya gila banget ya. Jadi sampai nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain gitu kalau misalnya belum nonton Kamen Rider gitu, install gitu. Tapi ya gue juga dulu zaman itu sampai beli sebuah tabloid anak-anak gara-gara di belakangnya tuh ada highlight semua monster yang akan muncul di episode akan datang gitu loh. Oke. Iya. Ada loh sampai waktu itu emang lagi apa, ada kayak monster all star-nya gitu. Satu episode yang monsternya muncul kayak 5 atau 10 gitu loh. Dan itu di highlight semua di satu spread page, dan gue kayak gue harus beli. Tabloid yang depannya A, belakangnya I itu kan. Iya. Itu di centerfold. Gue Tengahnya A iya, terus iya, makanya gue abis A M terus T terus A terus S gitu. sebut aja semua. Iya, gitu. Pokoknya diakhiri nggak diakhiri dengan hal yang semua laki-laki senang. Diakhiri asik. Lu seneng asih Ben? Gue sih seneng pabriknya ya. Nggak apa-apa, mungkin ini kenapa gue senang sama Mahmud. Oke. Anyway, moving on. Ya. Jadi gue tadi lagi ngomongin Kamen Rider Showa, favorit gue itu lah Kamen Rider Black dan Black X. Favorit gue itu Kamen Rider Stronger. Itu kalau Showa. Kalau Showa, karena Ya kayak dia, theme-nya itu American banget, rugby, American football sorry. Kelakuannya nyentrik banget, niru-niru dari Superman. Tapi dia bisa sampai segedenya. Tapi dia bisa angkat yang American itu jadi sesuatu yang lebih Jepang daripada Jepang sendiri. misalnya Misalnya spirit si temannya si Yoshigeru ini yang mati saat kecelakaan saat dioperasi jadi Kaizo Ningen. Dia bawa spirit itu sampai di perjuangannya. Kemudian dia ketemu sama Tackle. Terus Tackle-nya mati. Tapi spiritnya Tackle masih dibawa sama dia. Dia memanggul dua beban itu di bahunya dia yang lebar dan besar itu. Oh iya. Dan kelakuannya tetap sinting. Itu menarik. Gue suka banget sama dia tuh dulu juga, karena memang pure karena desainnya. Karena menurut gue desainnya kedua terkeren setelah Amazon. Sepakat. Ya karena gimana ya, nggak konvensional aja gitu. Nah, itu dia nih. ini ya, namanya Kamen Rider Stronger nih. Bahu lebar, kepala lebar, es gede. Kayaknya tuh yang di bahunya itu agak-agak empuk gimana gitu ya, jadi kok bisa banget dibikin bersandar. Itu heat sink sih actually. Huh? Itu heat sink. Iya. Kalau gue pribadi sih sama sih kayaknya, sebenarnya Black sih, for the almost exactly same reason. Cuman kalau gue itu kenapa ya? Karena mungkin karena sebagai anak kecil gue tuh selalu nganggep kalau konfliknya di situ tuh berat banget, berat dan ribet gitu, dan terutama gue suka sama seri itu terutama karena itu punya salah satu villain terkeren. Yes, banget. Yeah. Shadow Moon itu sampai gue ke SD itu di Kosaki gue sering gue selipin bolpen. Kayaknya kalau anak seluruh Indonesia begitu ya. Iya, anak seluruh Indonesia. Kalau lo nggak tahu yang namanya Shadow Moon, bayangan hitam. Nah, kalau misalnya lo nggak tahu juga, matiin ini YouTube sekarang.
Nah sekarang nih itu tadi Kamen Rider Showa. Kalau misalnya Kamen Rider Heisei, favorit lo siapa? Mungkin ya, ini gitu aja ya. Mungkin kita perlu jelasin dulu sebelum ngomong Kamen Rider Heisei favorit kita gitu. Apa sih bedanya Kamen Rider Showa dan Kamen Rider Heisei? Silakan Kamen expert kita. Ini subjektif ya, tapi kalau misalnya lo nggak mau terima, mendingan lo cari sendiri aja yang namanya Kamen gitu kan. Iya, itu gampang kok cari. Caranya mukanya hijau. Saya sedang berdoa untuk tidak terlalu banyak mencela actually. Iya, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Bebas aja bebas. Perbedaan mendasarnya gini, kalau kayak kita ngomong timeline-nya dulu. Heisei itu dimulai dari Kuga sampai sekarang Wizard. Tapi yang benar-benar pure patron pakemnya Heisei itu dimulai setelah Agito. Yang membedakan satu hal yang paling membedakan adalah kalau di zaman Showa itu jagoannya kalah terus latihan lagi, di zaman Heisei jagoannya kalah dapat alat entah apapun itu terus menang. Deus Ex Machina kalau bahasa geeknya. Tapi itu satu pakem yang sangat-sangat mendasar. Pakem kedua yang membedakan itu adalah kalau di Showa itu cyborg, manusia yang cyborg yang bentuk aslinya sebenarnya Kamen Rider itu, tapi dia bisa menyamar jadi manusia. Kalau di Heisei manusia yang pakai armor jadi Kamen Rider. Oh ya, sama gue juga ingat ya. Kalau semua Showa tuh mereka berpose itu buat nyalain switchnya ya. Buat nyalain switchnya. Supaya mereka berubah jadi Kamen Rider ya. Kalau di Heisei, pakai alat. Apapun alatnya itu. Yes. Aku gatal-gatal. Iya. Ya, terus gatal-gatal nih ngebahas Heisei. Iya, sih benar. Iya. Tapi as much as ya, gue emang nggak banyak nonton sih. Tapi cukup ada beberapa yang cukup guilty pleasure sih. Kalau buat gue cukup suka Ryuki for what it is. Dan Ryuki itu Karakter Sakura ketemu Kamen Rider sih. Iya. Oh, bukannya guilty pleasure Forze ya? Dildo raksasa. Iya, Forze itu ya, Kamen Rider yang sebelum Wizard yang sekarang, itu tuh Kamen Rider pocong. Kamen Rider pocong bersenjata dildo raksasa dan dengan pola garis-garis seperti spring bed. Ya, jadi lo bisa tahu kan gimana rasanya jadi fans lama kayak gitu yang udah ngikutin Kamen Rider dari lama, terus habis itu semakin lama semakin anjir kok ceritanya jadi gini sih tapi masih ngarep berikutnya. Wah, ini mungkin bisa jadi lebih bagus ya, terus habis itu Forza keluar. Oh, gimana rasanya gitu kan. Jangan lupa banget kan. Dildo raksasa. Dan dildonya senyum. Oh iya, dildonya tuh muka awkward gini jadi. Oh ya, di gigi satu keluar. Yeah. Anyway, sekarang dildonya yang terakhir ada 2 sih, kanan kiri. Oh, oke. Mungkin biar adil gitu ya. Iya. Keseimbangan, balance. Tapi tenang, pocongnya Trison. Tenang, Wizard 5 episode pertama gue bisa bilang ini salah satu yang bakal jadi show favorit gue di Heisei. 5 episode pertama kita lihat setelah 13 episode. Oh iya, betul. Oh iya. Betul. Kalau Heisei favorit gue ya ini agak menye mungkin ya. Heisei favorit gue itu Vice, Kamen Rider 555 itu loh, atau bacanya Vice. Jadi menurut gue ceritanya itu memang sangat tidak Showa juga gitu. Tapi dia adalah salah satu yang berusaha mengubah pakem cerita ke bentuk yang lain, terus berhasil menurut gue. Jadi di situ fokusnya bukan orang super atau si Kamen Rider-nya sendiri, tapi fokusnya itu adalah orang-orang biasa yang berubah jadi Orknow atau semacam apa ya mereka bisa berubah jadi monster begitulah gitu. Dan cerita masing-masing si orang-orang yang berubah jadi Orknow ini gitu, dan rata-rata semuanya emang tragis sih ya. Gimana ya, gue kalau ceritanya kayak gini jadi kayak sinetron sih, tapi lo boleh lah nonton Kamen Rider Vice. Menurut gue itu dramanya bukan drama ya kayak lagi-lagi di 4G kayak gitu, yang drama anak SMA kayak gitu yang kita paham gitu. Baiklah, jadi mungkin segitu dulu kali ya untuk segmen pertama. Pembicaraan kita tentang Kamen Rider ini. Kita masih bakal kembali dengan segmen Otaku. Pakai V. Jangan. Oke. Oke. Kak.